Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi di sesi ke-7 pada mata kuliah Cyber Public Relations. Pada pembahasan di chapter ke-7 ini, kita akan membahas tentang penggunaan website sebagai media PR. Seperti kita ketahui bahwa jika kita bicara terkait tentang website, berarti kita bicara terkait tentang satu tempat yang baru, namun tempat yang baru ini adalah tempat yang sudah lihai dijalankan oleh sebagian orang, bahkan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat erat bagi beberapa orang. Tempat yang dimaksud adalah internet. Tempat website itu adalah internet. Prayudi menyampaikan bahwa karakteristik internet sebagai media yang berbasis teknologi, yang fleksibel, yang berpotensi ada komunikasi yang bersifat interaktif, berfungsi secara private, dan publik memiliki aturan yang rendah dan keterhubungan di antara satu sama lain. Dari karakteristik yang disebutkan oleh Prayudi ini membuat internet tidak dianggap sebagai media massa secara penuh, mengingat tidak adanya suatu badan atau organisasi yang memiliki, mengendalikan, dan mengelolanya. Jadi kalau misalnya kita lihat atau kita ingat-ingat lagi terkait tentang membahas tentang komunikasi massa, internet ini bukan bagian dari komunikasi massa, bukan media massa, tapi disebut dengan media baru atau new media yang tentu berbeda dengan komunikasi massa. Kalau komunikasi massa, poinnya adalah komunikatornya itu melembaga. Tapi kalau misalnya new media seperti internet, semua orang bisa menjadi seorang komunikator, tetapi tidak ada lembaga yang menaunginya. Artinya berjalan sendiri-sendiri, sebagai komunikator dia sesuai dengan apa yang dia kehendaki, membuat, menyampaikan, dan mentransmisikan pesan tersebut kepada orang lain sesuai dengan keinginannya. Kita mengetahui bahwa dalam dunia internet, yang mungkin sudah teman-teman kuasai terkait tentang penggunaannya sehari-hari, internet dan website dalam aktivitas EPR ya atau PR di media internet atau di zaman digital seperti sekarang, itu kita tentu mengetahui produk dari aplikasi internet ini seperti email, situs web, chatroom, blog, webcam, dan web conference. Aplikasi-aplikasi ini memiliki kemampuan, fungsi, dan karakteristik dengan cara penggunaannya masing-masing. Setiap produk atau aplikasi yang saya sampaikan ini itu mempunyai algoritmanya sendiri-sendiri. Blog berbeda dengan web conference, blog berbeda dengan situs web, chatroom berbeda dengan email, dan sebagainya. Dan saya yakin teman-teman adalah orang yang sudah lihai menggunakan media-media digital. Mungkin tinggal PR kita bicara terkait tentang digital, hati-hati juga sebagai seorang komunikator dalam dunia digital, yaitu sebagai PR officer di dunia digital, kita harus memperhatikan etika-etika, literasi terkait tentang dunia digital. Maka itu yang menjadi perhatian buat kita sebagai pelaku komunikasi yang berada di dunia digital. Karakteristik internet yang lain disebutkan bahwa menurut Kriantono, karakteristik internet yang pertama adalah desentralisasi, yaitu sumber informasi tidak berasal dari satu pihak, namun siapapun dapat menjadi sumber informasi. Everybody makes content. Ya, semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa menjadi komunikator. Yang kedua adalah kemampuan tinggi, yaitu dikarenakan tidak lagi terhambat oleh pemancar sinyal karena menggunakan satelit dan kabel. Kalau dulu mungkin pakai sinyal semacam kalau misalnya kita nonton TV pakai antena dan sebagainya, sinyal terbatas, atau HP zaman dulu pun pakai sinyal terbatas. Tapi sekarang sudah menggunakan satelit,
kabel atau mungkin kabelnya kabel optik, fiber optik dan sebagainya, tentu memberikan kecepatan, memberikan kemampuan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Karakteristik yang ketiga menurut Kriantono adalah timbal balik langsung, yaitu ada interaksi langsung antara kita komunikan dengan komunikatornya. Jadi tidak seperti media massa. Kalau tadi media massa melembaga dan delay feedback, ya pada saat kita yang menyampaikan feedback itu delay. Tapi kalau misalnya dalam dunia digital, internet, kita bisa langsung berinteraksi antara komunikator dengan komunikannya. Yang keempat adalah fleksibilitas. Fleksibel pada isinya, bentuknya, atau penggunaannya. Kita mengetahui bahwa dalam penggunaan media massa, semua orang punya tujuan, semua punya cara menggunakan media massa dengan beberapa hal yang mungkin satu sama lain berbeda. Yang kelima adalah menyediakan fasilitas komunikasi impersonal dan personal sama baiknya. Ini contoh dari yang disebut sebagai sarana-sarana dalam pertukaran informasi dunia internet. Email kita ketahui, lalu ada World Wide Web atau WWW gitu ya, website gitu ya. Lalu juga ada multimedia, ada hyperlink dan sebagainya. Itu adalah sarana-sarana pertukaran informasi yang ada di dunia internet yang disampaikan oleh Kriantono. Keuntungan penggunaan internet tentu yang pertama informasinya sangat cepat untuk sampai kepada publik. Internet juga bisa berfungsi sebagai iklan, sebagai media, sebagai alat marketing, dan penyebaran informasi juga promosi. Tidak spesifik pada satu hal, tapi internet bisa digunakan dalam beberapa hal. Dan saya yakin teman-teman sudah melakukan beriklan di internet, bermedia di internet, bermarketing di internet, menyampaikan informasi, mempromosikan produk dan sebagainya di internet. Ketiga, siapapun dapat mengakses internet, tidak terbatas, karena tidak bersifat lembaga. Ini bicara terkait tentang personalitas, person to person untuk menggunakan internet. Dan yang keempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapapun, dimanapun bisa mengakses internet. Kelima, internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Promosi secara besar-besaran, promosi secara terstruktur, dan sebagainya. Dalam jenis-jenis informasi dalam situs web secara umum bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah informasi yang bersifat umum seperti berita online, info pelayanan umum, dan sebagainya. Contohnya mungkin adalah berita vaksin COVID-19 di koran atau di media digital atau di majalah dan sebagainya. Yang kedua adalah informasi komersial. Informasi yang sifatnya berita, tapi itu menyebutkan beberapa nama produk yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan yang memang menjual produk tersebut ya, yang dalam konsep bisnis dan sebagainya. Seperti ini kita lihat contoh-contohnya adalah semuanya mobil nih ya. Yang pertama Hyundai, yang kedua Xpander, yang ketiga ada Agya, dan yang keempat ada R3. Ini berita-berita yang ada di media digital, tapi sifatnya adalah komersial, menyampaikan informasi, tapi dikemas atau di dalamnya itu tetap ada upaya-upaya mempengaruhi seseorang atau pembaca untuk bisa memilih produk yang mereka tawarkan pada saat nanti kita membutuhkan. Yang ketiga adalah informasi khusus, web dengan isi informasi seperti terkait tentang suatu lembaga atau informasi-informasi dalam berbagai kategori. Contohnya misalnya koran Tempo atau di Tempo Digital dan sebagainya, itu membahas tentang salah satu lembaga, misalnya KPK, kepolisian, dan sebagainya. Dari segi website pun disebutkan menurut Juha Vizar tahun 2009 menyebutkan bahwa website memiliki 2 sifat. Yang pertama website dinamis, yang kedua website statis. Website dinamis, website yang isinya dalam website tersebut berubah-ubah. Misalnya ini saya kasih contoh website pegi-pegi.com. Di sini bisa kita lihat bahwa
Setiap hari mungkin berubah ya, mungkin hari ini promonya 20%, pekan depan promo bisa 40% dan sebagainya. Itu menunjukkan website yang dinamis. Website statis adalah sebuah website yang konten atau isinya tidak jarang atau sangat jarang berubah, seperti website profil organisasi. Website statis bisa berubah, tapi tidak selalu. Artinya kalau misalnya ada perubahan di struktur organisasi, tentu berubah, disampaikan dalam website tersebut, karena sifatnya adalah profil terkait tentang organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, menurut disebutkan juga jenis website berdasarkan tujuannya adalah, yang pertama adalah personal web, itu bicara terkait tentang website menyampaikan informasi tentang diri seseorang. Corporate web, ya itu adalah website yang menjelaskan terkait tentang perusahaan. Dan portal web, website yang isinya mempunyai berbagai bentuk layanan, mulai dari layanan berita, email, dan jasa-jasa lainnya. Ya, kita mengetahui bahwa salah satu portal web berita misalnya Sido News, Viva News, dan sebagainya. Faktor-faktor penyusunan dalam kaidah internet atau dalam dunia digital, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah gaya penulisan. Dalam web, gaya penulisannya tentu berbeda dengan pada saat kita menulis press release atau kita menulis backgrounder. Misalnya, menempatkan poin utama di paragraf awal, memberikan heading, memberikan daftar, ada penekanan secara topografis. Di situ ada sisi-sisi grafis yang ditingkatkan dan sebagainya. Gaya penulisannya tidak terlalu rumit, simpel kata-katanya. Yang kedua adalah kuantitas pesan. Di sini seorang PRO sebaiknya menampilkan informasi yang orang pada saat membaca informasi tersebut langsung paham. Kuantitas. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk seseorang membaca pesan tersebut. Pesan yang to the point. Yang ketiga adalah panjang halaman. Praktisi, kalau misalnya kita sebagai seorang PR menggunakan dunia internet, pada saat kita untuk membatasi panjang halaman, biasanya itu kita klik here gitu ya. Itu bagian dari salah satu faktor-faktor dalam penyusunan pesan, karena dalam dunia digital kita tidak boleh menyampaikan informasi atau caption yang terlalu panjang. Kalau memang itu infonya panjang, ya kita hyperlink aja gitu ya, kita tuliskan atau kita bikin satu link baru untuk orang jika ingin membaca lebih lanjut, ya tinggal klik here dan sebagainya. Yang keempat adalah mencetak dan membaca online. Karena kebanyakan pengguna web memilih untuk membaca dokumen teks yang panjang dan kompleks secara offline dengan cara mencetak informasi yang ada di website tersebut. Namun jika penyampaian informasi dalam bentuk teks yang panjang, maka pemisahan teks ke dalam referensi dokumen atau link akan menyulitkan pengguna web. Jadi ada beberapa orang yang memang suka membaca secara online, ada orang juga yang memang suka membaca secara offline. Dan orang-orang yang suka membaca secara offline itulah yang menjadi perhatian kita agar mereka habitnya berubah dari yang suka membaca offline hingga sekarang suka membaca online. Ya, sifatnya tinggal dirubah aja dari segi konvensional ke segi yang digital. Yang kelima adalah penggunaan atau efektivitas penggunaan link yang bisa terkait tentang dokumen-dokumen tertentu. Terakhir adalah keunggulan dan kekurangan dari EPR. Yang pertama adalah membangun hubungan yang bersifat one-to-one secara cepat dan interaktif. Cepat dan interaktif itu adalah ciri khas dari yang namanya internet atau digitalisasi. Lebih fleksibel dan ekonomis daripada PR melakukan sifat-sifat PR konvensional dalam melakukan program, karena akan mengeluarkan budget yang sangat besar. Sementara menggunakan IPR itu lebih mudah atau lebih murah dalam urusan budget. Yang ketiga, menyediakan informasi yang lengkap tentang institusi secara kontinu dan konstan. Satu hari kita bisa meng-capture atau satu hari kita bisa mengupload informasi sekitar 2 atau 3 gitu ya. Tidak selalu membuat orang bosan, setiap informasinya itu kita kemas, kita
kuantitas pesannya diperhatikan, gaya penulisannya diperhatikan, dan sebagainya. Grafisnya juga diperhatikan. Yang keempat adalah respon yang cepat. Sekali lagi, respon cepat itu adalah dunia digital. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi seorang pro dalam dunia digital, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk merespon secara cepat apa yang terjadi dalam dunia digital terkait tentang perusahaan yang teman-teman wakilkan. Sementara kekurangan dari IPR adalah kegiatan hacking, ya, para hacker-hacker yang memang berniat buruk dan sebagainya untuk membobol data perusahaan, data konsumen dan sebagainya. Dan yang kedua adalah minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait tentang teknologi internet, sehingga kegiatan IPR menjadi sangat tersegmented atau lebih terbatas. IPR hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang melek digital, padahal semua orang dalam konsepsi yang sekarang itu semua harus serba digital karena semua beralih ke sana, sehingga menjadi PR bagi kita untuk masyarakat-masyarakat yang belum mengerti teknologi internet. Kita bisa rubah habitnya, kita bisa beri pengetahuan, informasi dan sebagainya agar mereka lebih melek terhadap teknologi internet dan sebagainya. Termasuk bukan hanya cara penggunaan saja, tapi juga termasuk etika-etika dalam menggunakan media sosial. Itulah pembahasan cyber PR pada sesi atau chapter ke-7 kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami materi kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.